Apa warna jubah yang dikenakan kepada Yesus saat diadili gitu ya. Nah, Oke, ini latar belakang ceritanya waktu dibawa oleh imam-imam tetua-tetua Yahudi ya. ya waktu diadili gitu. Apa kabar para sahabat? Jumpa lagi di channel kita ini. Semoga memberkati. Video bahasan kita kali ini. Bible Yes Bible sebagai respons dan menjawab Bible Oh Bible. Ini gini, jadi saya akan langsung mulai aja ya, yang nomor 10 ya. Oh, gitu. Apa warna jubah yang dikenakan kepada Yesus saat diadili gitu ya. Nah ini sengaja saya kasih di versi yang KJV ya. Karena di versi KJV ini yang kelihatan ada perbedaan nih. Nanti kita bisa lihat kalau yang di versinya LAI terjemahan baru itu apa namanya? Semuanya sama ya, warnanya ungu atau purple. Nah, kita lihat di KJV ini. Ya, di Matius 27:28, and they stripped him and put on him a scarlet robe. Scarlet tuh ya, warna jubahnya ya. Nah, kalau di Markus 15:17, and they clothed him with purple and plaited a crown of thorns and put it above his head. Nah, di situ purple ya. Purple ya. Sebelum video dilanjut, yang belum subscribe silahkan subscribe, share sebanyak-banyaknya kepada rekan-rekan Anda, dan jangan lupa, diklik tombol loncengnya, supaya setiap upload video baru Anda dapat notifikasinya. Nah, kalau di Yohanes 19 ayat 2, and the soldiers plaited a crown of thorns and put it on his head, and they put on him a purple robe. Nah, purple robe. Nah, kayaknya kalau Fajar tahu ya bedanya scarlet sama purple ya. Jadi gini, scarlet itu kayaknya lebih kepada merah cemerlang ya. Kalau yang saya tahu, kalau ungu ya purple, ungu itu kayaknya lebih kepada pencampuran antara warna merah dengan warna biru. Karena dia warna sekunder pada. Kalau anak-anak seni rupa ini saya yakin tahu. Pasti bisa. Tahu ya. Tahu. Nah, jadi yang salah yang mana, scarlet apa purple? Oh, pertanyaan saya belum ke situ dulu, Padan. Pertanyaan saya, Lukas kemana ini? Nah, nggak tahu Lukas, kenapa Lukas nggak cerita? Gitu. Oh, apa jangan-jangan ikut sama ibu itu? Jangan. Jangan. Nah, ya oke. Saya mau ini dulu nih, menanggapi dulu nih Pak Doni. Ini dari Matius 27:28 ya. Ya. Ya, scarlet. Oke, scarlet itu lebih dominan kepada merah cemerlang. Oke, tapi intinya sih gini. Intinya sih sebenarnya bukan apa namanya purple itu campuran warna apa segala macam. Intinya sebenarnya bukan itu ya. Intinya nih kenapa Matius, Markus sama Yohanes kok bisa beda gitu loh. Ya. Nah, ini apakah dari penulisnya ataukah dari penerjemahnya gitu loh. Ya kan? Ya. Sekarang kita lihat lah. Di apa namanya? Di Alkitab yang versi LAI ya. Oke, kita lihat sebentar.
Tadi kan di Matius berapa? 27-28 ya? 27-28 ya. Coba kita lihat Matius 27-28. Nah ini, mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Ya. Ungu ya. Oke. Ungu ya. Jadi tunggu Pak Dun. Nah, ini di terjemahan baru di TB itu ungu ya. Ternyata di NKJV-nya Scarlet. Ya, coba kita lihat yang Markus ya sama Yohanes ya. Ya, boleh. Markus berapa tadi? Markus 15-17 ya. 15-17 ya. Coba kita lihat 15-17 nih. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruh di atas kepalanya. Ungu ya. Ungu ya. Oke. Sekarang kita lihat lagi di Yohanes ya. Ya. Yohanes 19 ayat 2. 19 ayat 2 dikatakan nih. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu. Nah, berarti sama semuanya ungu ya. Ya. Nah, berarti cuman Matius saja nih, Matius yang di KJV yang beda sendiri ya. Ya. Betul. Gimana dong? Itulah tadi komplain Donditan, di mana hanya di dalam Injil Matius versi KJV yang mengisahkan warna jubah yang dikenakan pada Yesus berbeda dengan yang tertulis di dalam Injil kanonik yang lainnya. Di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, versi LAI semuanya menulis jubah yang dikenakan pada Yesus berwarna ungu. Begitu pula di dalam KJV jubah yang dikenakan pada Yesus dituliskan berwarna ungu. Purple. Sedangkan yang tertulis di dalam Injil Matius KJV, jubah yang dikenakan pada Yesus berwarna scarlet, ungu kemerahan, jadi warna merah yang dominan. Jadi pertanyaan Donditan di sini adalah apakah warna jubah yang dikenakan pada Yesus warna ungu, purple, ataukah scarlet? Untuk mengetahuinya, harus kita pahami dulu, tidak mungkin saat itu disediakan jubah khusus untuk dikenakan pada Yesus. Jadi itu adalah peristiwa insidentil atau spontan. Jadi jubah yang dikenakan pada Yesus tentu yang sudah ada pada saat itu. Dan yang ada saat itu adalah jubah yang dipakai oleh pasukan Romawi, jubah standar uniform pasukan. Karena itu sudah pasti jubah yang dikenakan pada Yesus waktu itu adalah jubah pasukan Romawi, seperti yang kita ketahui jubah standar pasukan Romawi berwarna scarlet. Jadi jelas di sini, jubah yang dikenakan pada Yesus berwarna scarlet, bukan berwarna ungu seperti yang ditulis pada keempat Injil versi lain. Apabila demikian, apakah salah yang ditulis pada Injil? Kenapa dituliskan di situ berwarna ungu? Mari kita bahas. Pertama harus kita ketahui, bahwa penulisan Injil itu bukan sekedar laporan pandangan mata belaka, tapi ada peran Tuhan yang bekerja secara rohani, yang dikenal sebagai ilham roh. Itulah hikmat yang menyertai para penulis Injil. Dengan begitu, apa yang mereka tulis adalah kehendak Tuhan. Nah, kenapa dituliskan warna ungu di situ? Itu karena warna ungu adalah warna pilihan Tuhan. Jadi maksud prajurit Romawi mengenakan jubah itu dengan tujuan menghinakan Yesus. Namun dalam kacamata rohani hal itu justru menyatakan kemuliaan. Kita lihat dalilnya. Keluaran pasal 26 ayat 1. Kemah suci itu haruslah kau buat dari 10 tenda dari lenan halus yang dipintal benangnya dan dari kain ungu tua, kain ungu muda dan kain kirmizi, dengan ada kerupnya, buatan ahli tenun, haruslah kau buat semuanya itu. Perhatikan warna ungu tua, ungu muda dan kirmizi atau scarlet yang dipilih Tuhan untuk kemah suci, disebut juga kemah pertemuan. Jadi warna pilihan Tuhan itulah yang dikenakan pada Yesus waktu itu. Jadi sesuai fakta yang terjadi pasti yang dikenakan itu adalah jubah pasukan Romawi dan itu berwarna scarlet atau kirmizi.
Itulah penjelasan untuk Don Ditan, yang mempersoalkan narasi yang ada pada Alkitab. Saya harap bisa dipahami dengan baik. Tuhan memberkati. Sewaktu Yesus di sidang Pilatus, itu Yesus banyak diam atau banyak menjawab? Nah, Ya, di Matius 27 ayat 11-14, ya. itu Yesus banyak diam. Oh ya. Di Markus 15 ayat 1-5, itu juga Yesus banyak diam, menjawabnya hanya sepotong-sepotong gitu ya. Ya, terutama di ayat 5 ya, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi. Oke. Ya. Banyak dia. Ya. Kemudian di Lukas 23 ayat 1-4, itu juga Yesus banyak diam. Ya. Tetapi di Yohanes 18 ayat 33-38, itu di situ Yesus banyak menjawab nih. Ayat 33 nih. Oh iya. Saya tunjukin ya. Nah ini kalimatnya panjang-panjang gitu. Fajar aja yang bacain ya. Boleh. Dari Matius kebaca nggak tuh tulisannya? Kecil nggak? Enggak, kebetulan saya buka di laptop juga nih. Oh gitu. Nah udah coba bacain deh. Baca cepet aja Jar. Matius 27, 11-14 ayat 11, lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaulah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." 12, tetapi atas tuduhan yang diajukan kepala dan tua-tua terhadap dia pun tidak memberi jawaban apapun. Oke. Garis bawahi 12, 13, maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" 14, tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Oke, berarti di pasal 12 dan 14 kita bisa ambil kesimpulan Yesus banyak diam ya. Ya. Terus Markus 15 ayat 1-5. Oke. Markus pasal 15 ayat 1-5. 1, pagi-pagi benar imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mufakatnya. Mereka memeluk Yesus lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. 2, Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." 3, lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. 4, Pilatus bertanya kepadanya, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." 5, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Kayaknya ini sama juga sama di Matius ya. Oke, Lukas 23 ayat 1-4. Oke. 1, lalu bangkitlah seluruh sidang itu dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. 2, di situ mereka mulai menuduh dia, katanya, "Telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada Kaisar, dan tentang dirinya ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja." 3, Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." 4, kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang Yahudi." Banyak diam. Ya, intinya banyak diam lah. Nah, ini yang paling panjang di Yohanes nih, Yohanes 18, 33-38 nih. Yohanes 18, 33-38. Maka kembalilah Pilatus ke dalam pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau sendiri atau adakah orang lain yang mengatakannya padamu tentang aku?" Terus, waduh, Fajar, koneksinya ngedrop lagi nih. Saya lanjutin ya. Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi, bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku? Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Tetapi kerajaanku bukan dari sini." Kemudian di ayat 37-nya, maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?"
Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Kemudian di ayat 38, kata Pilatus kepadanya, apakah kebenaran itu? Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Baik, nah tadi udah saya bacain semua tuh, Jar. Oh, yang di Yohanes. Ya. Ya. Gimana dong? Artinya di Yohanes ini dari ayat 33 sampai dengan 38 ternyata banyak jawabnya. Ya. Nah, jadi yang benar yang mana? Apa yang salah yang mana? Yang benar yang mana, yang salah yang mana? Kayaknya saya nggak punya otoritas, Pak. Menjawab. Gimana tuh? Ya udah, kita kembaliin aja ke yang mempercayai ini kitab suci gitu kan. Komplain Dondi Tan di sini. Kenapa di dalam Injil Yohanes, Yesus menjawab pertanyaan Pilatus dengan kalimat panjang-panjang. Sementara pada ketiga Injil yang lain, Yesus menjawab dengan kalimat pendek-pendek. Bahkan lebih banyak diam, atau tidak menjawab. Sebelumnya harus kita pahami dahulu tujuan penulisan keempat Injil itu. Karena dari situ kita dapat memahami isi masing-masing Injil itu, yang sering terlihat serupa tapi tidak sama. Injil Matius ditulis untuk orang percaya bangsa Yahudi. Latar belakang Yahudi dari Injil ini tampak dalam banyak hal, termasuk petunjuknya kepada berbagai kebiasaan Yahudi tanpa memberikan penjelasan apapun, berbeda dengan kitab-kitab Injil yang lain. Injil Markus merupakan kisah yang paling singkat tentang permulaan Injil tentang Yesus. Markus memperoleh isi Injilnya dari hubungannya dengan Petrus, Paulus, dan Barnabas. Ia menulis Injilnya di Roma untuk orang Romawi yang telah menjadi percaya. Lukas adalah seorang petobat Yunani. Satu-satunya orang bukan Yahudi yang menulis sebuah kitab di dalam Alkitab. Roh Kudus mendorong dia untuk menulis kepada Theophilus. Artinya, seorang yang mengasihi Allah guna memenuhi suatu kebutuhan dalam jemaat yang terdiri dari orang bukan Yahudi, akan kisah yang lengkap mengenai permulaan kekristenan. Injil Yohanes adalah unik di antara keempat Injil. Injil ini mencatat banyak hal tentang pelayanan Yesus di daerah Yudea dan Yerusalem, yang tidak ditulis oleh ketiga Injil yang lain, dan menyatakan dengan lebih sempurna rahasia tentang kepribadian Yesus. Nah, dari penjabaran keempat Injil kanonik tadi, kita tahu bahwa Injil Yohanes lebih mendalam menggambarkan kepribadian Yesus. Sehingga bisa saja Yohanes lebih detail dalam melukiskan apa yang terjadi pada saat itu. Karena sangat fokus pada pribadi Yesus itulah, Yohanes menulis lebih lengkap apa yang berhubungan dengan Yesus secara pribadi. Seperti halnya apa yang dikatakan Yesus pada saat menjawab apa yang ditanyakan Pilatus. Jadi di sini tidak ada kontradiksi antara Injil Yohanes dan ketiga Injil lainnya. Yang terjadi adalah Yohanes menuliskan lebih detail apa yang dikatakan Yesus pada saat itu. Satu hal yang tidak dilakukan Injil yang lain. Sudah kita jawab komplain Dondi Tan. Pertanyaan untuk Muslim, tunjukkan dalil Allah SWT adalah Zat. Sekian bahasan kita kali ini, semoga memberkati.